Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi Islam pencerahan, sobat-sobat. Sobat-sobat, luar biasa, berkali-kali, berulang kali bermimpi bertemu dengan Nabi. Sampai 30 kali, sobat-sobat. Luar biasa. Bahkan ya, ada yang katanya dalam keadaan terjaga, yaqozo. Dalam keadaan terjaga bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikasih mimpi itu lebih dari 30. Lebih dari 30. Lebih. Sering. Ya kodo pernah. Bulan puasa. Tanggal 21 Ramadan. Ada di Masjid Cegap Manunbangi. Ya kodo. Tengah-tengahnya Habib Ali doa sama Habib Ja'far. Pastoran muka saya ya kodo. Itu satu kali tanggal 21 Ramadan ada di Masjid Tegap Bangen. Ya, sobat-sobat, saya tidak ingin ya membantah cuplikan video tadi. Saya hanya ingin bertanya saja dan ingin membandingkan. Ya. Putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra itu sangat rindu dengan Rasulullah. Ingin bertemu dengan Rasulullah. Tetapi tidak satu riwayat pun yang mengatakan Nabi ya pernah menemuinya di dalam mimpi, atau Fatimah Az-Zahra bermimpi bertemu ayahnya. Tidak pernah. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan Fatimah Az-Zahra di sisi Rasulullah sebagai kesayangan Rasulullah. Tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya di dalam mimpi. Ayahnya juga tidak mendatanginya di dalam mimpi. Apalagi dalam keadaan terjaga, tidak tidur, tidak dalam mimpi, bertemu dengan Rasulullah. Luar biasa, sobat-sobat. Ya, mungkin kedudukan orang tersebut lebih tinggi dari Fatimah Az-Zahra. Wallahu a'lam. Dan sobat-sobat, ketika Rasulullah ya diwafatkan oleh Allah, artinya tugas beliau sudah tuntas, sudah selesai. Tidak ada masalah lagi di dalam agama ini. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Nabi menemui seseorang di dalam mimpi, atau sobat-sobat dalam keadaan terjaga? Untuk apa?
Ya, karena kita yakin apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Begitu juga ya ketika orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu atas izin Allah. Atau Nabi menemuinya di dalam mimpi, itu atas izin Allah. Atau bertemu dalam keadaan terjaga, itu atas izin Allah. Pertanyaannya, apa perlunya? Ya, karena Allah ya mengizinkan sesuatu bukan tanpa sebab, bukan tanpa manfaat, bukan hanya selewat seperti itu saja. Pasti ada tujuan. Ketika Allah mengizinkan seseorang bertemu Nabi dalam mimpi, atau Nabi menemui seseorang dalam mimpi, atau Nabi ya mereka melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, karena segala apa yang diizinkan Allah tidak mungkin tidak ada tujuan, manfaat, dan hikmahnya. Ya, dengan kata lain, kalau Allah masih mengizinkan Nabi menemui umatnya, baik dalam keadaan mimpi maupun terjaga, ya artinya tugas Nabi belum selesai. Tetapi kenapa Nabi tidak menemui istrinya Aisyah ketika terjadi pertikaian ya dengan sahabat yang lain? Kenapa Nabi tidak menemui mereka? Kenapa Nabi tidak mereka tidak bertemu dengan Nabi atau dalam keadaan terjaga? Itu kan lebih masuk logika, karena pada saat itu sesama muslim sedang terjadi pertikaian. Kan lebih diperlukan Rasulullah datang baik dalam mimpi maupun terjaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kan ternyata Allah tidak mengizinkan itu. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, apalagi dalam keadaan terjaga. Nah, sekarang ya orang berkata mengklaim bahwa bertemu dengan Rasulullah ya dalam mimpi dan juga dalam keadaan terjaga. Padahal jaraknya sudah sangat jauh dari kehidupan Rasulullah. Pertanyaannya, dari mana orang tersebut yang menemuinya adalah Rasulullah? Kan tidak tahu, belum pernah melihat wajah Rasulullah. Kita hanya diberikan ciri-cirinya saja Rasulullah. Tidak ada ya satupun orang-orang di zaman kini yang tahu persis bagaimana wajahnya Rasulullah. Pertanyaannya, siapakah yang menemui orang-orang tersebut di dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga? Dan apa gunanya Rasulullah diizinkan Allah menemui mereka di dalam mimpi maupun di dalam keadaan terjaga? Saya tidak ingin menjawab ini, tetapi saya serahkan kepada pemirsa semuanya, kepada sobat-sobat semuanya. Ya, bagaimana menurut pemirsa dan sobat-sobat semuanya? Benarkah yang ditemui itu Rasulullah? Benarkah
Allah mengizinkan Rasulullah menemui orang-orang tersebut di dalam mimpi maupun terjadi. Semuanya terserah kepada pemirsa dan sobat-sobat semuanya. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.